Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Hiridini dengan NIM 1222015. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Gangguan Perkembangan Sosial dan Emosional Anak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional Anak. Yang pertama, mari kita bahas tentang perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Perkembangan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan emosi adalah keadaan yang mewakili seseorang melalui perilaku, misalnya ekspresi wajah atau tindakan baik verbal maupun non-verbal. Kemudian, mengelola dan mengekspresikannya. Perkembangan sosial emosional mengacu kepada perubahan perilaku yang disebabkan oleh emosi tertentu yang mengelilingi kehidupan awal yang dialami melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, mari kita bahas tentang gangguan sosial. Menurut Dahlan dalam Nurul 2021, gangguan perilaku sosial anak usia dini yang pertama ada maladjustment, merupakan anak yang penyesuaian dirinya buruk. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan sosial tidak menerimanya, namun anak merasa puas terhadap tingkah lakunya seperti sok berkuasa. Dan yang kedua, lingkungan sosial menerimanya, namun menimbulkan konflik kepada si anak. Misalnya, anak berperilaku sopan dan baik, namun ada unsur keterpaksaan. Yang kedua ada egosentris, merupakan anak yang hanya peduli kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Egosentris dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada merasa superior, biasanya memiliki egosentris yang tinggi atau kuat dan terlalu berharap kepada orang lain, selalu bersikap ingin memimpin, sok berkuasa dan tidak mau bekerja sama, sibuk dan hanya membicarakan diri sendiri, serta tingkat kepedulian terhadap orang lain kurang. Yang kedua, merasa inferior, merupakan anak yang selalu merasa masalah itu berasal dari dirinya karena keberadaannya tidak diterima di dalam kelompok. Biasanya anak yang seperti ini mudah disuruh-suruh dan dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, merasa seperti korban, merupakan perasaan yang menganggap dirinya tidak diperlukan oleh orang lain, merasa tidak adil, kemudian membuat mereka marah kepada semua orang. Dan yang ketiga ada isolated child atau anak yang terisolasi dari lingkungannya. Anak yang mengalami masalah terkait penerimaan sosial karena sikap dan perilaku anak yang tidak disukai teman-temannya dan dirinya sendiri tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, tunalaras. Anak tunalaras sering disebut juga anak tunasosial karena perilakunya yang menunjukkan pemberontakan yang terus-menerus dalam waktu yang lama terhadap norma-norma masyarakat seperti menyakiti, mengganggu orang lain, dan mencuri. Anak tunalaras juga anak yang memiliki hambatan, gangguan, atau tingkah laku dan emosi yang kurang baik untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain sehingga kurang diterima di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada gangguan emosi. Gangguan emosi merupakan kondisi yang memiliki ciri-ciri rasa emosional yang kuat atau terlalu lemah untuk situasi tertentu. Gangguan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gangguan menarik diri dan gangguan cemas. Anak menarik diri dari pergaulan yang bertujuan untuk mengurangi perasaan cemas yang dirasakannya, penakut, menyendiri atau pemalu, tidak mampu menjalin relasi dengan orang lain. Sedangkan gangguan cemas menunjukkan gejala seperti terlalu sadar diri, perasaan takut dan tidak realistik, sangat peka, kurang matang, dan terlalu bergantung kepada orang lain. Emosi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif terdiri dari kesenangan, kebahagiaan, rasa sayang, rasa cinta, rasa ingin tahu, kesukaan, dan lain-lain. Emosi negatif seperti rasa cemburu, rasa jengkel, rasa takut, depresi, rasa benci, dan yang lain-lain. Gejala gangguan emosi menurut Goleman dalam Putri
Yang pertama ada depresi. Gejalanya seperti merasa sedih, apatis, atau kurang minat dalam kegiatan yang sebelumnya menyenangkan, tertutup secara sosial atau menarik diri, pesimistis atau putus asa, mudah tersinggung, memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri, pasif, kurangnya energi atau selalu tampak lelah, mengeluh akan keadaan tubuhnya, buruk atau berlebihan selera makannya, anuretik atau enkeroptik, penurunan prestasi sekolah, dan enggan untuk berangkat sekolah. Yang kedua, kecemasan berlebihan. Seperti terus-terusan merasa khawatir, enggan untuk hadir sekolah, mengeluh dengan keadaan fisik, gelisah, mudah tersinggung, konsentrasi buruk, mudah lelah, dan sangat waspada. Yang ketiga, gangguan perilaku. Seperti memulai perkelahian, tidak patuh, pemberontak, merusak properti, mengintimidasi terhadap anak-anak lain, suka mendebat, mencela orang lain secara lisan, mengabaikan aturan, melawan perintah atau petunjuk, terlibat dalam perilaku antisosial, dan sering bolos sekolah. Karakteristik gangguan perilaku sosial emosional menurut Halahan dan Kaufman dalam Aini 2006. Yang pertama ada inteligensi atau prestasi yang di bawah normal sekitar 90 dan beberapa di atas bright normal. Kedua, externalizing atau agresif dan acting out behavior. Seperti conduct disorder atau gangguan perilaku merupakan permasalahan yang sering ditunjukkan oleh anak yang memiliki gangguan sosial dan emosional. Perilaku ini seperti sering memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, menolak untuk menuruti permintaan orang lain, menangis, merusak, memeras. Anak lain juga mungkin melakukan perilaku-perilaku tersebut, namun tidak secara impulsif atau sesering dengan anak yang mengalami gangguan conduct disorder. Yang ketiga, internalizing atau immature withdrawal behavior. Anak dengan gangguan ini menunjukkan perilaku imatur atau tidak matang serta kekanak-kanakan dan menarik diri, mengalami keterasingan sosial dan hanya memiliki beberapa teman, jarang bermain dengan anak usianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bersenang-senang. Ada di antara mereka yang mengalami regresi, yaitu kembali kepada tahap-tahap awal perkembangan dan selalu meminta bantuan dan perhatian. Dan beberapa di antara mereka menjadi tertekan atau depresi dengan alasan yang tidak jelas. Faktor penyebab gangguan perkembangan sosial anak menurut Dahlan dalam Nurul. Yang pertama ada sikap orang tua yang overprotective, merupakan anak yang terlalu melindungi dan membatasi gerakan anak-anaknya, sehingga mereka kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan sosial secara sehat dari lingkungannya. Lingkungan sebagai tempat atau wadah bagi anak untuk memperoleh berbagai pengalaman sosial. Anak usia dini menganggap apa yang diperoleh, dilihat, dan didengarkan oleh anak merupakan objek imitasi bagi mereka. Faktor penyebab gangguan emosi. Pertama, latar keluarga yang kasar seperti suka menendang, memukul, atau mencaci. Jangan terlalu dini seperti perceraian orang tua dan yatim piatu. Strategi dalam mengatasi gangguan perkembangan sosial emosional anak yang pertama, kemampuan orang tua untuk mengenali emosi pada anak dan membantu anak mengenali emosinya. Kemudian membantu untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya. Kemudian orang tua membantu anak untuk memotivasi diri dengan cara mendorong anak dalam menyelesaikan masalah, mengajarkan anak tentang cara memahami perasaan orang lain dan membina hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir ada karena bermain merupakan lingkungan yang paling ideal untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Untuk kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.